Saya udah merasakan, jadi intelijen analisis kita itu harus dipakai bahwa NU itu sejak dulu selalu menjadi target untuk diserang supaya apa? Supaya NU-nya lumpuh sehingga kemudian apa? Orang-orang yang berniat untuk meruntuhkan negara ini dengan mudahnya. Karena NU ini dari dulu dianggap ini bukan taksub, bukan terlalu fanatik terhadap NU, bukan, kita bicara fakta historik. Nah, ini menjadi orang NU hari ini memang harus siap-siap untuk bertempur dalam konteks verbal maupun tekstual. Serangan terhadap pesantren ini dalam rangka untuk melemahkan NU. Karena mereka tahu kekuatan NU itu ada di para kiai, seluruh pesantren yang ada di pelosok-pelosok. Yang sebenarnya pemerintah juga nggak pernah peduli. Mereka itu autopilot. Mereka berjuang dari santrinya yang cuma 3 ngajarin tajwid. Setelah santrinya agak banyak baru diajarkan tentang Ibnu Ajurum. Setelah itu Nahusorof, Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Ini kan kitab-kitab dasar yang dimulai dari santri-santri kecil. Yang tadinya itu jadi tidurnya hanya di ruangan-ruangan di musola, ditidurkan di masjid. Ini kan perjuangan para kiai yang, iya betul Gus Ibul. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak diketahui oleh orang-orang kota yang mengaku paling Islam itu, yang mengaku paling sunnah itu, yang kemudian mendiskreditkan NU lewat pesantren-pesantren gitu. Saya alumni pesantren, giroh saya betul-betul saya merasakan gitu. Soal roan segala macam digugat-gugat. Saya nyantri bertahun-tahun, hampir setengah dari masa saya nyantri itu, saya bangga sekali diminta oleh kiai untuk ngangkut batu bata itu. Suruh nyuci mobil, saya bangga sekali. Karena apa? Karena kiai tidak pernah meminta bayaran dari saya. Jadi SPP yang saya bayarkan itu lewat pengabdian terhadap pesantren itu. Kecuali pondok pesantren yang punya sekolah-sekolah tinggi, punya ibtidaiyah atau punya aliyah atau sanawiyah, memang bayar SPP karena memang di situ ada semacam proses belajar mengajar yang menggunakan kurikulum dan pengajaran dan sebagainya. Tapi kalau pesantren salaf seperti saya pada zaman nggak ada SPP itu, nggak ada. Bahkan saya oleh Kiai Abdullah Sal, Kiai Abdullah di Bangkalan, Allah yarham, itu setiap malam Rabu itu kita diminta untuk tahlilan kepada Sayyidina Khalil itu dan diberi makan semua santri ribuan itu. Coba dari mana Kiai? Ya Kiai ya juga hanya berharap dari bisaro-bisaro itu dan pengajian-pengajian berkeliling setiap malam itu, coba bayangkan. Dan itu dihujat lagi. Oleh karena itu gini, saya minta kepada teman-teman Nahdien, tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun. Karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88. Selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah. Itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya bukan sekali ini aja kayak sepertinya Gus ya, kesalahan Trans 7. Sering sekali. Saya udah perhatikan ada Hazanah itu, Hazanah Trans 7. Itu juga selalu mengamplifikasi berbagai agenda-agenda Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslimin. Saya itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu karena saya bekerja untuk itu. Jadi ini adalah teguran keras kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang dari bagian sumber daya manusianya, meninjau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya barusan diundang juga sama Trans 7 untuk bicara. Saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ngajar di Malaysia. Saya betul-betul masih sakit hati karena mereka ini bukan hanya sekali ini, mereka juga sudah berbuat hal yang sama berkali-kali di sebelumnya. Itu saya kira proses hukum itu harus terus dilanjutkan untuk menjadi pembelajaran kepada mereka dan menjadi gambaran juga kepada mereka bahwa tawadhu itu bukan berarti hanya berpasrah diri, tapi juga ada instrumen-instrumen hukum yang juga harus dijadikan sebagai dasar supaya kekuatan hukum, hak-hak hukum dan kewajiban hukum itu berimbang di negara kita ini. Saya kira itu dulu Gus Ipul. Terima kasih banyak. Oke, siap. Makasih Gus. Ini
Tadi yang kita tunggu Gus Ulin Nuha sudah bergabung, ini sudah